Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa Hanif dari Prodi Bisnis Digital Universitas Binawan. Kali ini saya akan membahas topik mengenai digital health in chronic care and self-management. Sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui definisi dari digital health terlebih dahulu. Digital health sendiri merupakan transformasi cepat pelayanan kesehatan dengan mengedepankan pelayanan yang lebih cepat, baik, mudah diakses, dan murah. Kenaikan pengguna internet setiap tahunnya membuat perkembangan aplikasi semakin meningkat, terutama pada bidang kesehatan. Di Indonesia, beberapa rumah sakit melakukan digitalisasi layanan mereka dan juga kemunculan aplikasi telemedicine di Indonesia seperti Halodoc, Halodokter membantu masyarakat untuk mengakses kebutuhannya tanpa harus datang secara langsung ke rumah sakit lagi. Tujuan dan manfaat digital health yang pertama adalah layanan yang bisa di-customize, seperti kita dapat menyesuaikan preferensi layanan, entah itu layanan drive-thru atau obat diantar dan sebagainya. Yang kedua, dapat diintegrasikan dengan IoT. Beberapa aplikasi dapat diintegrasikan dengan IoT dalam hal pembacaan jarak saat berlari, mengecek tekanan darah, kualitas tidur, dan sebagainya. Yang ketiga, Big Data. Dengan terintegrasinya seluruh layanan kesehatan, maka kita akan mendapatkan data yang bisa memberikan tenaga medis, informasi, dan ilmu pengetahuan. Lalu juga ada pemantauan kesehatan secara real time, di mana membantu kita untuk mendapatkan data akurat tentang kondisi kita saat ini. Lalu ada juga peningkatan pengelolaan penyakit kronis. Bisa membantu dalam memberikan pengingat kapan harus mengkonsumsi obat, kapan harus check up, dan juga bisa berkonsultasi secara langsung dengan dokter. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran kesehatan dan gaya hidup. Karena seluruh kegiatan dapat diukur, maka akan menyebabkan penggunanya lebih sadar akan kesehatannya, seperti jumlah konsumsi air minum, pengingat jika sudah terlalu lama duduk, jumlah kalori yang terbakar saat olahraga. Lalu, chronic care pada masyarakat Indonesia. Kesehatan kronis merujuk pada kondisi medis yang memerlukan perawatan berkelanjutan, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker. Hasil riset kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi PTM mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Antara lain, kanker, stroke, penyakit ginjal, kronis, diabetes mellitus, dan hipertensi naik 1,4% menjadi 1,8%. Prevalensi stroke dari 7% menjadi 10,9%, dan penyakit ginjal kronik dari 2% menjadi 3,8%. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes mellitus naik dari 6,9% menjadi 8,5%, dan hasil pengukuran tekanan darah hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Faktor resiko dan penyebabnya tentunya dari gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik yang buruk. Juga terdapat faktor genetik dan lingkungan yang berkontribusi juga. Lalu, self-management kesehatan. Penyakit kronis sangat penting karena tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pasien, juga mengurangi beban sistem kesehatan melalui tingkat keparahan dan frekuensi perawatan medis. Dengan kemampuan pemantauan secara real time, maka pasien akan lebih mandiri dalam membuat keputusan terkait kesehatan dirinya, dan juga meningkatkan kepatuhan dan pengobatan agar mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Untuk implementasinya sendiri di Indonesia sudah ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para pengguna digital health di Indonesia. Dan untuk posisi teratas menempatkan Halodoc sebagai aplikasi yang paling banyak diakses. Di dalam aplikasi ini sudah dilengkapi fitur self-management seperti monitoring kesehatan, pengingat jadwal obat, pencatatan data harian, dan memberikan panduan kesehatan. Berikut ini merupakan beberapa studi kasus mengenai self-management dan chronic care di Indonesia.
Yang pertama adalah Digital Health Technology and Mobile Devices for the Management of Diabetes mellitus, State of the Art. Jurnal ini memantau penyakit diabetes mellitus, di mana walaupun belum ada alat kesehatan yang meningkatkan manajemen dan pencegahan diabetes, diperkirakan akan memainkan peran yang sangat besar. Di sini akan ada beberapa variabel yang dimonitor pada pasien diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, seperti manajemen insulin, alat pengukur glukosa, pesan teks otomatis, catatan kesehatan, dan pelatihan kesehatan virtual. Yang kedua, self-management support using a digital health system compared with usual care for chronic obstructive pulmonary disease, randomized controlled trial. Jurnal yang dirilis oleh Andrew Farmer melakukan uji coba acak terhadap sistem kesehatan melalui pemantauan pada pasien penyakit paru kronis. Pada saat pengujian tidak menunjukkan efek drastis, namun bisa dilihat bahwa terdapat penurunan skor depresi, penurunan rawat inap, dan kenaikan indeks pada status kesehatan. Evaluasi lebih lanjut dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung individu dengan penyakit paru obstruktif kronis. Yang terakhir, the digitally engaged patient, self-monitoring, and self-care in the digital health era. Jurnal ini membahas fenomena kesehatan digital sebagai dimensi kunci dari kebijakan dan penyelenggaraan perawatan kesehatan kontemporer di berbanyak negara. Fokusnya adalah mendorong pasien untuk terlibat dengan menggunakan teknologi media digital baru untuk pemantauan diri dan perawatan diri, yang biasa disebut digitally engaged patient. Di sini, mereka mendorong pasien untuk terlibat digital, yang tentunya dilakukan dengan pengawasan dan disipliner karena teknologi digital yang cukup kompleks. Kesimpulan dari Digital Health for Chronic Care and Self-Management, yakni yang pertama, Digital Health menghadirkan kemajuan signifikan dalam pemantauan kondisi kesehatan kronis, memungkinkan pemantauan yang lebih efisien dan akurat yang dapat mengarah pada deteksi dini dan penanganan yang lebih tepat waktu. Aplikasi kesehatan memberdayakan pasien untuk mengambil peran aktif dalam manajemen penyakit kronis mereka sendiri. Fitur seperti pemantauan jadwal obat, pencatatan aktivitas fisik, dan edukasi kesehatan mendukung keterlibatan yang lebih tinggi. Digital Health membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan dan pengobatan dengan memberikan alat pemantauan yang mudah diakses dan mengelola data kesehatan pribadi lebih efektif. Kemudian Digital Health juga memiliki potensi untuk mengubah paradigma perawatan kesehatan dengan inovasi yang signifikan dalam manajemen penyakit kronis. Dengan terus berkembangnya teknologi, Digital Health berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas perawatan jangka panjang. Berikut untuk referensi dari presentasi ini, dan terima kasih.